Assalamualaikum students. Waalaikumsalam, Miss. How are you today? I'm fine, and you, Miss? I'm okay. Thank you for asking me. Have you breakfast? Yes. Apakah nggak menanya balik, Miss? And Miss? Yes, I have. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ketua silahkan pimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang Miss cek absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini, Ketua? Hadir semua, Miss. Good job ya kelas ini. Oke, apakah tadi malam kalian belajar di rumah sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini? Yes, Miss. Tidak, Miss. Ya, kenapa tidak email? Ketiduran. Ita, apakah yang dipelajari tadi malam? Pelajaran sebelumnya, Miss. Good job, Ita. Karena kita harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk memulai hal yang baru ya, supaya kita bisa lebih paham sebelum pembelajaran dimulai. Ya, Miss. Oke, siapa yang masih ingat materi kita sebelumnya? Angkat tangan. Miss. Ya, tahu? Materi kita sebelumnya adalah giving instruction, inviting, prohibiting, asking permission. Ya, good job, kita. Apakah yang lain juga masih mengingat materi kita sebelumnya? Masih, Miss. Oke, karena itu sudah paham minggu lalu, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu expressing ability and willingness to take an action. Wah, kalian pernah dengar sebelumnya atau sudah belajar sebelumnya di rumah? Belum, Miss. Ya. Oke, Miss akan menjelaskan yang pertama yaitu expressing ability. Expressing itu apa? Expressing. Ungkapan. Ya, bisa, tapi lebih tepatnya kayak ekspresi, mengekspresikan ya. Ability, siapa yang tahu ability? Kemampuan, Miss. Ya, kemampuan, mengekspresikan kemampuan. Di sini untuk mengekspresikan kemampuan kita, verb yang digunakan yaitu can. Verb, tahu kan verb? Apa? Ya, kata kerja. Verb itu kata kerja. Dalam mengungkapkan kemampuan, kita menggunakan verb 1 and verb 2. Tahu kan verb 2? Verb 2 untuk yang sudah berlalu. Verb 2 itu yaitu could. Kalau can, berarti verb 2-nya could. Kalau misalnya will, berarti verb 2-nya would. Apakah pernah jumpa kata ini sebelumnya? Belum ya? Udah. Bagus. Berarti udah belajar di rumah ya. Udah. Untuk expressing ability ini ada rumus tertentunya, yaitu subject seperti ini, subject, can, and verb 1. Bisa dilihat kan? Subjek itu apa? Subjeknya itu misalnya orangnya. She, he, I, you, they, we. Ya, itu untuk subjek. Setelah subjek dia pasti akan bertemu dengan can. Kalau misalnya ini untuk verb 1. Can, kalau dia sudah can, berarti setelah can itu harus verb 1 atau kata kerja pertama. Contohnya itu I can cook, saya bisa memasak. I can read, saya bisa membaca. Read itu kan untuk verb pertama. Untuk verb keduanya apa? Kalau read, dia itu jadi read. Read. Untuk verb 1, verb 2, dan verb 3-nya. Baiklah, yang kedua yaitu untuk past tense-nya, untuk yang berlalu, dia itu subjek ditambah could, terus dia ditambah dengan verb 2. Kalau misalnya dia sudah berlalu, kita harus menggunakan could. I could read, berarti saya bisa membaca. Ya, seperti itu contohnya ya. Terus yang materi selanjutnya yaitu willingness, expressing willingness. Willingness, apakah kalian tahu arti willingness? Kemauan. Iya, kemauan. Untuk mengungkapkan kemauan, modal verb yang kita gunakan yaitu will. I will, saya ingin
bla 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 bla. Saya ingin membaca, saya ingin pergi ke sini, ke situ. Itu adalah kemauan, untuk mengungkapkan kemauan. Formulanya atau rumusnya yaitu subject will plus verb one. Ya, kalau misalnya dia untuk yang kejadian yang sudah berlalu, dia harus menggunakan would. Kalau misalnya kita mau berbicara di tempat resmi, misalnya Miss presentasi di depan guru-guru gitu kan, berarti Miss akan bilang I would like to present, I would like to presentations about my material. Itu kalau misalnya would itu dia lebih resmi. Kalau misalnya I will itu kita ucapkan sesama teman, sebaya atau kakak. Pokoknya di acara yang tidak resmi. Contohnya itu I will go to my home. I will go to school. Itu adalah contoh yang biasa kita gunakan untuk keseharian kita. Paham ya? Apakah semuanya sudah paham? Paham, Miss. Oke, sekarang silahkan buat percakapan dengan teman sekelompoknya tentang materi kita hari ini ya. Ya, Miss. Oke, silahkan. Kalau misalnya masih ragu atau kurang paham, silahkan tanya di sini. Have you finished, guys? Belum? Sebelum dilanjutkan. Bagi kelompok yang sudah siap, bisa angkat tangan nanti untuk mempraktikkan ke depannya. Sudah siap? Sudah, Miss. Oke. Kelompok siapa yang mau maju duluan untuk mempraktikkan dialognya? Ya, untuk Dina, silahkan. Good job, Dina. Gitu applause. Thank you. Oke, apakah kelompok yang lain sudah bisa mengkoreksi dialognya? Sudah, Miss. Oke, silahkan dicatat poin-poin pentingnya ya. Miss. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan, yang masih ragu, kurang paham? Semua sudah paham? Sudah, Miss. Betul. Semua cepat tanggap ya. Oke, sekarang siapa yang bisa menjelaskan kesimpulan materi kita hari ini? Saya, Miss. Ya, silakan kita. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini ialah satu, expressing ability adalah artinya Ya, apa arti expressing ability? kemampuan. Ya, mengungkapkan kemampuan. Mengungkapkan kemampuan. Contohnya? Si can cook. Ya, contoh lain? Siapa yang bisa menyebutkan contohnya? Saya bisa ini, saya bisa ini. Contoh lain apakah tidak ada yang bisa?
Misalnya, saya bisa membantu orang tua saya. I can help my mother. Itu adalah kemampuan. Ya, selanjutnya Ita. Yang kedua adalah expressing willingness. Artinya mengungkapkan kemauan. Kemauan untuk melakukan sesuatu. Contohnya, I will read a book. Saya akan membaca buku. Contoh lain, everybody. Saya akan mencuci. I will wash my clothes. Saya akan mencuci baju saya. Like, Saya akan mengerjakan tugas. I will do my homework. I will do my task. Itu ya. Paham sampai di sini? Paham, Miss. Oke, sekarang di modul kalian ada tugas. Silahkan dibuka, ditandai ya. Dikumpul minggu depan. Jangan lupa dikerjakan semua. Ya, Miss. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Thank you for your attention. Silahkan pimpin doanya ketua kelas. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, see you. Wassalamualaikum. See you, Miss. Waalaikumsalam.